Saya tetap akan menyuarakan, saya akan tetap kawal, mengingat judicial review ini kan juga masih dalam perjalanan menuju MK. Saya tetap akan menyuarakan, saya akan tetap kawal, mengingat judicial review ini kan juga masih dalam perjalanan menuju MK. Dan mudah-mudahan nanti ada titik temu atau ada hasil yang sangat maksimal buat kita para pengusaha. Bukan berat aja, itu menjerit kitanya, nangis karena perhitungan mereka itu mungkin perhitungan yang gak masuk akal dan tentunya perhitungan yang saenake dewek kalau bilang. Karena apa? Dari penghasilan bruto setiap hari aja itu dipotong 40%. Mereka lupa ada pajak PPH, ada pajak badan, pajak pegawai yang ditanggung perusahaan, ada pajak tahunan SPT perusahaan, ada vendor yang harus kita bayar, itu ada pajaknya juga, tambah royalti lagi kita harus bayar, belum lagi maintenance dan lain sebagainya. Mereka lupa itu gitu. Saya heran sampai hari ini tuh yang bikin aturan pajak sampai hari ini itu nggak nongol gitu. Saya kemarin teriak-teriak sendiri, perempuan loh saya ini sendiri loh teriak-teriak, dan tentunya teman-teman saya mewakili yang lain juga udah pasti demo kan, kemarin di Bali juga demo. Karena aturan undang-undang seperti ini nih bukan saja sakarepnya sendiri, seenaknya sendiri. Mereka tidak melihat kinerja kita seperti apa di belakang usaha kita seperti apa. Karyawan saya itu banyak gitu, yang harus saya perjuangkan nasibnya. Ya mohon maaf nih ya, tapi perlu saya garis bawahi bahwa 40% itu saja bagi kami itu udah bunuh diri gitu. 25% yang kemarin aja itu bagi saya masih kembang kempis kita cari duitnya. Pandemi juga baru mau jalan kan, udah normal lagi gitu. Tapi untuk usaha kita belum normal. Saya dengar beritanya tadi itu Ibu Sri Mulyani apa Bapak Luhut di berita itu katanya dari pengamat keuangan bilangnya bahwa sekarang itu dunia hiburan sudah normal lagi karena pemasukan pajak ke negara itu sudah hampir memenuhi target katanya. Lah, ini yang mana maksudnya? Tempat hiburan yang mana nih gitu. Saya pengen lihat karena kalau karaoke keluarga itu F&B-nya sama roomnya aja yang kita jual. Kita tidak jualan LC, kita dijualan minuman keras, tidak ada lounge, tidak ada ini dan itu gitu. Itu yang harus dipikirkan. Jangan pukul rata semua. Makanya kemarin tuh saya berteriak itu bukan karena keberatan aja, tetapi kalau bisa nih, kalau bikin undang-undang nanti itu ajak duduk bareng bersama gitu, ya kan? Kita para stakeholder, para pemilik karaoke atau pemilik tempat hiburan yang undang-undangnya mau dibikin ini. Jangan cuman objek penderita aja kita yang jadi yang nasibnya jadi nggak karu-karuan, modar. Loh, karyawan saya mah sejauh ini saya orangnya ya tanggung jawab. Sampai hari ini nggak ada pegawai saya yang gajinya saya potong, nggak ada. Itu kemarin saya pandemi 1 tahun pertama saya kasih gaji karyawan saya walaupun mereka nggak kerja. Apa saya minta apresiasi sama pemerintah? Nggak ada. Saya minta dikasih puja dan puji oleh netizen atau para pejabat? Nggak ada. Saya minta. Semua teman-teman saya juga begitu, mereka berusaha semaksimal mungkin gitu. Bahkan sekarang karaoke keluarga banyak juga yang udah kukut, udah tutup. Hanya saya sama Happy Papi dan beberapa teman-teman yang bertahan. Ada beberapa juga yang masih hidup, tapi itu pun juga nyawanya masih sudah mulai tengah jalan. Jadi ini harus dipikirkan gitu. Kalau mau bikin aturan mungkin harus bisa dibedakan mana karaoke keluarga, mana karaoke eksekutif, mana spa, mana juga tempat-tempat diskotik atau klub malam dan lain sebagainya. Itu semuanya harus dipilah-pilah. Makanya karena izinnya sama, jadi kita yang pendapatannya kecil kena juga gitu. Pajak itu
wajarnya paling tidaklah 10-15% untuk karaoke keluarga ya, untuk karaoke keluarga gitu. 25% itu bagi kita masih masih bukan berat lagi ya. Saat ini aja karaoke saya tuh udah benar-benar perjuangan banget untuk mendapatkan omset yang bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Belum lagi bayar tenan. Kita sebagai tenan itu bayar kepada pihak mall. Belum lagi banyaklah pengeluaran itulah. Kalau diambil semuanya 40% sampai 75% kita dapat apa? Ada tagline yang bagus tuh. Ambil usahanya, peres pegawainya, bikin mampus yang punya. Nah, itu tagline yang bagus tuh. Nah, karena apa? Ya, lihat aja sendiri. Kalau 40% sampai 75% itu kalau dihitung-hitung sama saya itu jumlahnya bukan segitu. 100% lebih. Kita paling kebangetan kalau menurut saya. Kalau dipilih di Thailand aja 5%. Di Singapura berapa persen? Semuanya kecil-kecil ya. Jadi kalau di sini aja bikin mampus semua pengusaha. Gitu. Saya tuh mati-matian buka usaha ini. Kemarin itu sekarang gini. Pandemi baru buka. Tamu belum ada yang berani mau datang. Kita bikin karaoke kita hidup. Apa memang cuman bersihin sofa yang udah jebol-jebol, direnovasi lagi, dirapiin lagi. Bagaimana kita punya kreatif supaya ini bisa menarik gitu. Kemarin saya itu bikin panoramik tuh yang LED yang muter aja itu mahalnya setengah mampus, Mbak. Itu aja modalnya belum balik supaya apa? Tamu bisa tertarik datang, tempatnya mewah, terus suasananya baru, mereka bisa betah, mau bayar sewa roomnya sampai berjam-jam kan gitu. Nah kalau kita udah usaha kayak gini, modal aja belum balik, situ mau minta pajaknya 40-75%. Gimana saya nggak emosi? Tapi tetap mau mengupayakan agar ini Saya akan kawal terus karena teman-teman saya juga merasa bahwa ini ditunda, bukan dihilangkan atau dihapuskan. Jadi saya berharap ini nanti kalau seandainya Bapak Presiden Jokowi ada kesempatan atau ada waktu untuk mendengarkan jeritan kami, saya rasa cuma Bapak yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ya kita akan ketemu. Tapi kalau untuk sharing bedah-bedahan, ayo, nggak apa-apa. Gitu, jangan bermain balas-balasan aja. Kita ketemu, duduk bareng nih ya. Ini karaoke keluarga, ini klub malam, ini spa, ini dan ini. Kita buka, kita jedah semuanya, kita bedah. Jadi biar jelas gitu. You punya aturan, saya juga punya aturan sama-sama. Kalau saya bisa bikin, saya bisa bayar pajak, tapi Bapak juga harus ngerti gitu. Bagaimana kita bayar pajak yang benar, gitu. Jangan pajak ini semau gue. Nah, kitanya cuman asal terima aja gitu. Ini yang perlu teman-teman juga garis bawahi. Ketika saya sendiri teriak-teriak, Bang Hotman teriak-teriak, semuanya jadi ikut teriak-teriak. Itu kalau bisa semuanya harus kompak gitu. Karena kemarin itu ya mohon maaf ya, teman-teman saya tuh semuanya pada bilang mau nangis nggak tahu lagunya gitu. Saya mau teriak-teriak kemana? Ada yang dengar nggak? Karena saya orang biasa. Coba kalau Mbak Inul yang teriak, kira-kira didengar nggak? Ya saya teriak lah, karena karaoke juga masih 50 outlet lebih saya. Nggak bisa dihitung Mbak, karena kita itu menggunakan subsidi silang. Ini kalau sini sepi, ini rame, ya udah gitu. Jadi nggak bisa dikatakan karaoke ini rame semua. No, nggak bisa. Jadi ada yang rame, ada yang sepi, ada yang rame. Ya bagaimana kita harus bisa pinter-pinternya mengelola duit supaya semuanya bisa tercover dengan baik gitu. Ya, harapan saya berterima kasih sekali buat Bapak Luhut yang sudah memberikan informasi yang bikin kita agak sedikit reda emosionalnya, dan juga teriakan kami didengar meskipun ini dalam tahap penundaan, tetapi paling tidak ada wacana untuk benar-benar judicial review ini
ke MK terjadi dan hasilnya benar-benar membuat kita happy gitu. Dan kalaupun tidak, saya berharap Bapak Presiden bisa menghandle ini, biar kita semuanya para insan musik atau insan hiburan di tanah air bisa hidup dan bisa menghidupkan begitu banyak karyawan, dan tentunya ini bisa menghidupkan pajak negara juga. Itu sih harapan saya. Mudah-mudahan Bapak Jokowi dengar jeritan hati saya dan juga teman-teman, karena menurut saya cuman Bapak yang berkuasa, bisa batalkan, bisa dijadikan. Jadi mohon Bapak dengarkan suara kami.